Pemirsa, sebanyak 16 pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari sebelum gencatan senjata 7 April lalu. Ya, kerusakan sebagian besar pangkalan militer tersebut termasuk diantaranya sejumlah aset mahal milik Amerika Serikat. This is now a once bustling American microcity in the desert. Dilansir dari media Amerika Serikat, CNN melakukan investigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Tampak serangan rudal balistik milik Iran dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga tidak lagi berfungsi. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Pada serangan ini juga Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Pemirsa, media Amerika Serikat mengklaim Iran sedang mempertimbangkan untuk mempersenjatai lumba-lumba untuk menyerang kapal perang Amerika Serikat. Ya, namun Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda anti-Iran. The Persians want to strap mines to dolphins to weaponize. Warga Iran mengecam pemberitaan dari media Amerika Serikat Fox News yang mengklaim bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lumba-lumba untuk menyerang pasukan Amerika Serikat. Iran dikabarkan mengerahkan lumba-lumba yang dipersenjatai ranjau untuk melancarkan serangan drone kamikaze terhadap kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, warga Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim absurd dan propaganda anti-Iran. Kapal induk terbesar dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia. Pulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia, Amerika Serikat. Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kepergian USS Gerald Ford akan meninggalkan dua kapal induk Amerika, USS George H.W. Bush dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk AS beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut dan marinir. Selain itu, USS Gerald R. Ford menjalani perbaikan setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran di ruang cuci yang melukai beberapa pelaut karena menghirup asap. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran tetap terbuka untuk berdialog damai dengan Amerika Serikat. Namun pembicaraan diplomasi tersebut dengan syarat Amerika harus berhenti melontarkan ancaman terhadap Iran. Konflik di Timur Tengah belum kunjung berakhir sejak 28 Februari. Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan dalam pembicaraan damai putaran pertama di Islamabad, Pakistan pada bulan April lalu. Iran menolak perundingan putaran kedua dengan Amerika Serikat lantaran tuntutan AS dianggap tidak realistis. Meski begitu, Iran tetap terbuka untuk berdialog dengan AS. Dilansir dari media Iran Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut diplomasi dengan Amerika Serikat terbuka dengan syarat Amerika harus berhenti ancam Iran dan mengubah pendekatan ekspansionis atau strategi perluasan pengaruh dan wilayah untuk meningkatkan dominasi. Diketahui Presiden AS Donald Trump mengklaim perang melawan Iran telah berakhir. Namun Amerika tetap mempertahankan pasukan militernya di Timur Tengah dan blokadenya di Selat Hormuz.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya tak puas dengan proposal baru yang ditawarkan Iran mengenai kesepakatan damai. Trump menyatakan hal tersebut setelah melakukan percakapan dengan Teheran. Make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiate right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakai, menyatakan Amerika Serikat tidak serius dalam perundingan. Ini terjadi di tengah tanggapan Teheran terhadap revisi Amerika Serikat atas kesepakatan potensial melalui perantara Pakistan. از همون اول گفتیم که هیچ مذاکره‌ای نیست. ما قرار هست که با طرف پاکستانی به عنوان میانجی گفتگویی داشته باشیم راجع به مختصات تفاهمی که مد نظر ماست. و اون تفاهم چیست؟ تفاهم متمرکز هست بر خاتمه جنگ. ما در رابطه با موضوع هسته‌ای خب در دوره ریاست جمهوری جدید آمریکا تو این 1-2 سال 1 سال و نیم بارها صحبت کردیم. 2 بار بعد از صحبت‌های ما در حین صحبت اونها تجاوز نظامی داشتن به ایران. الان هم مشخص هست که جدی نیستند. هم در مورد بحث رفع تحریم، ببینید شما نمیتونید ادعا بکنید که من همه تحریم ها رو بر میدارم، همزمان تحریم ها رو تشدید بکنید، بدتر از اون شما مرتکب دزدی دریایی بشید. Amerika Serikat dan Iran tak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Hal tersebut membuat pejabat senior di militer Iran memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Amerika Serikat dan Iran tidak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Situasi ini membuat negeri Paman Sam dan sekutu dekatnya Israel siap kembali menggempur negara Timur Tengah itu. Pejabat senior di militer Iran, Muhammad Jafar Asadi memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Asadi bahkan menyebut bukti sudah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap perjanjian apapun. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sempat menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada pekan kedua April. Namun negosiasi ini berakhir buntu karena Amerika Serikat ingin Iran mengakhiri program nuklir dan menyerahkan uranium yang diperkaya, tetapi Teheran menolak mentah-mentah. Tidak hanya memiliki kekuatan militer, Iran juga memiliki pegunungan tinggi, lembah sempit, dan gurun pasir bercuaca ekstrim. Bentangan alam itu menjadi kekuatan sekaligus perisai utama Iran dalam menghadapi serangan musuh. Tak heran jika Iran ditakuti siapapun yang berniat menyerang. Tidak mudah menyerang Iran. Digempur Amerika dan Israel sejak 28 Februari, Iran tak juga luluh lantah. Selain didukung kekuatan dan fasilitas militer, salah satunya rudal balistik, kondisi geografis Iran juga turut menjadi kekuatan utama. Kombinasi pegunungan tinggi, bentangan gurun, serta medan yang kompleks membuat Iran susah ditembus pasukan musuh. Secara letak geografis di barat Lautan Tenggara, Iran dipagari pegunungan Zagros.
Sementara di utara, menjulang pegunungan Alborz dengan ketinggian rata-rata 4 hingga 6.000 meter, pegunungan di Iran memiliki lembah yang sempit, lembah yang sulit ditembus berbagai kendaraan musuh. Selain bentangan pegunungan, bagian tengah Iran juga didominasi gurun luas seperti Das-e-Kafir dan Das-e-Idlib. Gurun luas dengan suhu ekstrim dapat menghambat pergerakan pasukan dalam jumlah besar sehingga keberadaan mereka sudah dideteksi. Tak hanya gurun dan gunung, di bagian utara terbentang Laut Kaspia, sementara di selatan Iran memiliki teluk terkenal bernama Teluk Persia. Teluk ini tersimpan 62% minyak dunia. Selain itu, dari Teluk Persia, Iran juga melancarkan berbagai serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kepada Kongres bahwa perang melawan Iran telah berakhir. Operasi militer Amerika Serikat yang diluncurkan tanpa persetujuan Kongres tersebut telah mencapai batas waktu 60 hari. Trump menyatakan operasi militer di Iran telah dihentikan setelah gencatan senjata yang dimulai 7 April 2026. Meski menyatakan konflik berakhir, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer dan blokade terhadap Iran di kawasan. Blokade Amerika Serikat di Iran akan berlanjut hingga kebebasan navigasi di Selat Hormuz pulih. Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Trump juga menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal negosiasi terbaru dari Iran di tengah mandeknya pembicaraan damai meski gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran menyerahkan teks proposal tersebut kepada Pakistan selaku mediator pada Kamis malam. Trump menyalahkan kebuntuan negosiasi pada perselisihan yang luar biasa di dalam kepemimpinan Iran. Ia juga mengemukakan dua opsi yang dihadapi Amerika Serikat, yakni membumi hanguskan Iran sepenuhnya atau mencoba membuat kesepakatan. Trump tidak mengambil opsi pertama atas dasar kemanusiaan. Perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel melalui serangan mendadak pada 28 Februari 2026 kini berada dalam status jeda sejak 8 April 2026. Sejauh ini baru satu putaran perundingan langsung yang digelar namun berakhir tanpa hasil. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, Presiden Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Dengan menyatakan perang melawan Iran berakhir, Trump secara efektif mengatur ulang hitungan waktu yang memungkinkannya memulai kembali perang di kemudian hari dengan jangka waktu 60 hari. Akibat korsleting listrik, bengkel las dan sebuah rumah terbakar di Petamburan, Jakarta Barat. Aksi unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Kapal induk terbesar dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia. Ya, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi pagi Anda hari ini. Ya,